Penyalahgunaan narkoba di Indonesia kian hari kian meningkat. Jumlah pengguna maupun yang meninggal akibat barang haram tersebut juga semakin bertambah. Berbagai cara sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum guna mencegah penyalahgunaan narkoba. Namun, faktanya barang ilegal tersebut masih beredar secara masif di masyarakat. Tidak hanya kalangan umum, jerat narkoba juga terus menghampiri dunia selebriti tanah air. Berikut ini 6 artis yang tertangkap akibat penyalahgunaan narkoba bersama pasangannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe channel Sapa Publik, serta dinyalakan tombol loncengnya agar kamu bisa menjadi orang yang pertama kali menikmati tayangan berikutnya. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Nia Ramadhani dan Ardi Bakri pada Juli tahun 2021 karena penyalahgunaan narkoba. Keduanya ditangkap terkait kasus narkoba jenis sabu. Mereka dinyatakan positif amfetamin berdasarkan tes urin dan rambut. Nia Ramadhani dan suaminya, Ardi Bakri kemudian ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus sabu. Dalam kasus ini, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dijerat pasal 127 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba. Nia Ramadhani awalnya ditangkap di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Penggeledahan itu bermula dari penangkapan sopir Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Saat sang sopir digeledah, polisi menemukan sabu-sabu. Sabu-sabu itu diakui sopirnya milik Nia Ramadhani. Dari situ, polisi kemudian menggeledah kediaman Nia Ramadhani. Di rumah Nia, polisi pun menemukan barang bukti berupa alat isap sabu atau bong. Saat penggeledahan dilakukan, Ardi Bakri tidak berada di rumah. Namun, Nia mengaku menggunakan narkoba bersama suaminya. Tora Sudiro dan Mike Amalia. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap Tora Sudiro terkait dengan kepemilikan dumolit di rumahnya yang terletak di Tangerang Selatan pada Agustus tahun 2017. Polisi juga mengamankan istri Tora, Mike Amalia. Polisi kemudian langsung melakukan tes urin kepada Tora dan istrinya. Hasilnya menunjukkan keduanya positif menggunakan obat keras. Dari rumahnya di perumahan Bali View, Tangerang Selatan, polisi menyita barang bukti berupa 30 butir dumolit. Penangkapan Tora dilakukan polisi dari hasil pengembangan kasus 3 minggu sebelumnya. Setelah diketahui positif, polisi langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap Tora dan Mike di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian polisi menetapkan Tora sebagai tersangka. Tora disangkakan dengan pidana pasal 62 UU Psikotropika nomor 5 tahun 1997 terkait dengan kepemilikan dumolit. Kepada polisi, Tora mengaku sudah setahun mengonsumsi obat tersebut. Obat itu dikonsumsi saat ia kesulitan tidur. Sementara itu, status Mike tidak dinaikkan menjadi tersangka. Hal ini karena polisi melihat Mike hanya pemakai dumolit. Untuk diketahui, penggunaan dumolit harus dengan resep dokter karena termasuk kategori psikotropika. Tora akhirnya resmi menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Hal itu bisa dijalani setelah keluarnya surat perintah pengalihan penahanan yang dikeluarkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dawiyah Elvi Sukaesih dan Muhammad Bassurah, putri bungsu Elvi Sukaesih, Dawiyah Zaida, beserta kekasihnya Muhammad Bassurah, ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba pada Februari tahun 2018. Dalam operasi tersebut, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan 5 orang di garasi rumah Elvi di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Tidak hanya Dawiyah yang tertangkap dalam operasi tersebut. 2 kakak kandung Dawiyah, yakni Shehan dan Ali Zainal Abidin, serta kakak ipar Chauri, istri Shehan, juga ikut diamankan. Penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang menyebut kekasih Dawiyah, Muhammad, selama ini diduga sering melakukan transaksi narkotika di seputaran Cawang. Saat mendatangi kediaman Elvi, polisi mendapati Muhammad di garasi beserta alat bukti sabu seberat 0,38 gram. Penyelidikan pun dilanjutkan ke dalam rumah. Yang mengejutkan, Dawiyah tertangkap tengah asyik mengisap sabu di kamarnya bersama sang kakak dan iparnya. Dari hasil tes urin, kelimanya pun dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Keduanya lantas menjalani rehabilitasi selama 1,5 tahun. Kemudian, suami Dawiyah, Muhammad Bassurah ditangkap kembali oleh polisi untuk yang kedua kalinya karena masalah narkoba. Ia ditangkap pada Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2019. Saat kejadian, Dawiyah sedang menginap di rumah Fitria di Pejaten, Jakarta Selatan.
Muhammad Bassurah diamankan dengan barang bukti sabu seberat 1,07 gram. Nunung dan Ian Sambira. Komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung pernah menjadi tersangka terkait kasus narkoba jenis sabu. Nunung diamankan dengan barang bukti kepemilikan sabu 0,36 gram. Nunung ditangkap bersama suaminya Juli Yan Sembiran alias Ian Sambiran di kediamannya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Juli tahun 2019. Saat penggeledahan polisi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang disimpan di laci meja. Penangkapan Nunung ini berawal dari tertangkapnya Hadi Moherianto alias Heri alias Tabu. Dia merupakan pengedar yang menjual sabu kepada Nunung. Pasangan suami istri ini mengakui sudah lama mengkonsumsi narkoba. Nunung mengonsumsi narkoba sejak 20 tahun lalu, sementara Ian Sambiran sudah 24 tahun. Ian Sambiran dan Nunung sudah ditetapkan menjadi tersangka terkait narkoba. Nunung kerap memakai sabu pada pagi hari sebelum beraktivitas. Ia pun kerap mengajak suaminya. Ian sudah beberapa kali meminta Nunung untuk menjauhi narkoba, tetapi rupanya ada penolakan dari Nunung. Lucinta Luna dan Abbas. Lucinta Luna sempat menghebohkan saat ia ditangkap atas kasus narkoba. Lucinta Luna pada waktu itu ditangkap bersama dengan kekasihnya Abbas di apartemen Tamrin City pada Februari tahun 2020. Usai menjalani pemeriksaan, Lucinta Luna pun dinyatakan positif menggunakan amfetamin. Sedangkan Abbas dinyatakan sebagai saksi dan dibebaskan. Polisi menemukan ekstasi dan obat penenang saat mengamankan Lucinta Luna. Polisi juga menemukan ekstasi di tempat sampah. Selain itu, polisi menemukan obat penenang, yaitu 7 butir tramadol dan 5 butir Riklona. Hasil cek darah dan rambut Lucinta Luna di BNN Lido, Bogor, menunjukkan Lucinta Luna tidak hanya positif mengonsumsi benzo, tapi juga amfetamin. Lucinta Luna ditahan di sel perempuan setelah mendapat putusan pengadilan yang menyatakan jenis kelamin selebgram tersebut. Lucinta Luna dinyatakan bersalah telah menyalahgunakan narkoba. Ia divonis 1,5 tahun penjara dan didenda 10 juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Usai mendengar vonis yang dibacakan oleh majelis hakim, Lucinta Luna langsung menangis. Ia pun langsung menerima putusan tersebut tanpa pikir-pikir. Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Vanessa Angel bersama suaminya Bibi Ardiansyah serta asistennya diamankan polisi terkait dugaan penyalahgunaan narkotika pada Maret tahun 2020. Polisi menemukan 20 butir psikotropika berupa pil Xanax saat penangkapan tersebut. Setelah sempat diamankan oleh tim Satuan Polres Metro Jaya Jakarta Barat atas dugaan penyalahgunaan narkoba, Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah diperbolehkan pulang. Dari hasil pemeriksaan, urin Bibi dinyatakan positif mengandung psikotropika. Sedangkan, Vanessa dan asistennya negatif mengonsumsi narkoba. Kemudian pihak kepolisian menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan mereka harus memulangkan Bibi karena tidak ada alasan untuk menahannya. Sekian tayangan ini. Jika kamu ingin update video terbaru channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk like dan share. Terima kasih.